Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini akan saya bahas mengenai dasar dari limit suatu fungsi. Yang pertama, saya akan bahas masalah gambaran umum dulu apa itu suatu limit fungsi. Nah, apabila kita misalkan suatu limit X yang mendekati A dari suatu fungsi fx, maka nilai dari limit itu adalah suatu nilai yang mendekati nilai L. Atau dengan kata lain, apabila nanti nilai X yang sangat dekat dengan A itu nilainya berapa, maka dia itu adalah si nilai limitnya. Sebagai contoh gampangnya, nah untuk fungsi fx sama dengan x kuadrat min 4 dibagi x dikurangi 2, apabila kita mencari limit x mendekati 2, yang kita tahu kalau pada fungsi fx ini, di fungsi fx pada saat x sama dengan 2, maka nilai dari fx itu dia tidak terdefinisi. Kenapa? Karena pada saat X sama dengan 2, maka si fx itu memiliki hasil adalah 0, karena X kuadrat dikurangi 4 yaitu 0, dibagi dengan 0 juga. Nah, fungsi untuk 0 dibagi 0 atau yang paling gampangnya yang di bawah ini, itu kita mendapatkan suatu pembagi 0, maka fungsi itu tidak bisa terdefinisi nilainya berapa. Nah, untuk itu, apabila kita mendekati limit dari apabila kita ingin mengetahui nilai yang paling terdekat dengan nilai 2, pada saat titik 2 di fungsi fx ini nilainya berapa, maka yang bisa kita lakukan adalah dengan mendekatkan nilai x itu ke nilai 2, baik dari sebelah kiri nilai 2 atau titik 2 atau titik kedua, dan kita mendekatkan si nilai x dari arah kanan kepada nilai si 2-nya. Jadi dalam bentuk tabel gampangnya, apabila kita ingin mencari nilai x yang mendekati 2 ini, apabila kita hampiri dari sebelah kiri, atau dengan kata lain nilai-nilai dari X yang kurang dari 2, nilai fx-nya itu berapa, terus si nilai X yang mendekati dari kanan, nilai-nilai X yang lebih besar daripada 2, akan tetapi yang sangat dekat dengan 2 itu nilainya berapa saja. Nah, dari sini apabila kita lihat nilai-nilai yang semakin mendekati 2, maka nilai dari hampiran yang di sebelah kiri itu dia mendekati angka 4. Karena di sini 3,9999 dan seterusnya. Kalau dibulatkan ke atas, otomatis kita dapatkan hampirannya 4. Begitu juga yang dari hampiran sebelah kanan, itu kita mendapatkan nilai hampiran 4,0001. Kalau semakin dekat ke 2, itu nilai di belakang komanya ini nolnya kan semakin banyak. Atau dengan kata lain, kalau kita bulatkan, dia menjadi pembulatan ke bawah, karena nilainya yang di belakang koma itu 0, lebih banyak 0, nolnya hampir tak hingga, dan diakhiri dengan angka 1, kalau itu lebih dekat itu adalah lebih dekat ke angka 4, maka hampiran dari nilai 2 dari sebelah kanan itu juga nilainya 4. Dengan kata lain, karena
nilai hampiran dari fungsi X yang mendekati 2 dari sebelah kiri itu nilainya 4, dan hampiran nilai X yang mendekati nilai 2 dari sebelah kanan itu juga 4, maka limit dari fungsi X kuadrat dikurangi 4 per X min 2 itu sama dengan 4. Ini untuk lebih lanjutnya saya bahas setelah ini. Nah, dari situ, jadi kalau secara gambaran umum, untuk limit suatu fungsi, itu berarti limitnya fungsi adalah suatu hampiran nilai yang kita dekati dari sisi kiri maupun dari sisi kanan, bukan dari nilai itu sendiri langsung. Jadi dia hampirannya itu mendekati nilai berapa sebenarnya. Nah, dari situ kita ke definisi limit terlebih dahulu. Jadi, apabila kita misalkan suatu fungsi f(x) itu terdefinisi untuk seluruh nilai x pada selang terbuka yang memuat suatu nilai a dan bisa memungkinkan apabila suatu nilai a itu menghasilkan nilai yang tidak terdefinisi di fungsi f(x) seperti pada contoh yang sebelumnya, maka limit dari X mendekati A dari fungsi f(x) itu adalah L. Jika dari sini, apabila kita mengambil sembarang nilai epsilon lebih dari 0, maka dapat ditemukan suatu bilangan delta lebih dari 0, sedemikian hingga untuk mutlak dari f(x) dikurangi L, atau dikurangi nilai dari limitnya, itu nilainya kurang dari suatu epsilon. Jika memenuhi untuk mutlak X dikurangi A, itu kurang dari delta. Nah, untuk nilai epsilon dan nilai delta ini itu merupakan suatu nilai yang sangat kecil. Jadi, apabila nanti seperti yang tadi, apabila kita menghampiri dari sebelah kanan maupun sebelah kiri, itu kita bisa mendapatkan suatu nilai epsilon untuk ini, itu adalah nilainya 0,000001. Itu bisa kita buat seperti itu, atau nilai deltanya untuk X dikurangi A, itu di sini, kalau yang awal tadi, penghampirannya itu juga 0,00001 sekian. Jadi, untuk si epsilon sama delta ini itu adalah suatu nilai yang sangat kecil. Tapi mereka bisa ditemukan apabila si limit X mendekati A itu ada atau terdefinisi. Ya, jadi apabila si limit X mendekati A itu tidak ada, maka kita tidak bisa menemukan si epsilon atau deltanya. Lalu, seperti yang tadi, untuk mendapatkan suatu limit, itu sebenarnya kita harus mengetahui menghampiri si limit itu dari limit kiri dan limit kanan terlebih dahulu. Jadi, untuk limit kiri, yang biasanya di sini untuk hampiran limit kiri itu tandanya adalah si ini. Jadi hampirannya itu adalah A pangkat negatif. Kalau limit kanan itu adalah A pangkat positif. Jadi kalau kita mencari limit X mendekati A, maka di sini itu sebenarnya kita harus mencari hampiran dari limit X mendekati dari sebelah kiri atau limit A pangkat negatifnya, dan juga kita harus mencari limit X mendekati A dari sebelah kanan atau X didekati dari A plus, A pangkat plus. Karena nilai dari X yang didekati sebelah kanan itu nilainya lebih besar dari nilai A itu sendiri. Begitu juga dengan X apabila kita hampiri dari sebelah kiri, maka nilai X yang kita
kita hampiri itu atau kita hampirkan ke A, itu nilainya kurang dari A. Jadi makanya untuk limit kiri itu simbolnya adalah X mendekati A negatif, A pangkat negatif. Dan untuk limit kanan, limit X mendekati A pangkat positif. Maaf, ini harusnya limit X mendekati A di sini. Di sini juga X lebih besar dari A. Nah, dari situ apabila kita menemukan limit X jika mendekati dari sebelah kiri itu kita dapatkan L, dan apabila pada saat kita mencari limit dari sebelah kanan atau didekatkan dari sebelah kanan nilainya juga L, maka limit dari fungsi fx jika x-nya didekatkan menuju nilai A, maka limitnya nilainya adalah L. Tapi apabila nilai dari si limit kiri tidak sama dengan limit kanan, maka limit suatu fungsi itu untuk mendekati nilai A itu tidak ada. Jadi intinya kalau limit kiri dan limit kanannya nilainya sama, maka limitnya ada. Kalau limit kiri dan limit kanan nilainya tidak sama, maka limit X mendekati nilai A tadi itu tidak ada. Nah, untuk limit dasar, ini sebagai patokan. Jadi, apabila kita punya suatu limit fungsi X mendekati A, di mana fungsi fx-nya itu adalah X, maka hasil dari limitnya adalah A. Terus, kalau kita punya fungsi limit X mendekati plus tak hingga pada fungsi fx sama dengan X, maka hasil dari limitnya adalah plus tak hingga. Begitu juga apabila kita mendekatkan X ke nilai negatif tak hingga, untuk fungsi fx sama dengan X, maka nilai dari limit fungsinya adalah negatif tak hingga. Terus, apabila kita punya suatu konstanta, jadi apabila kita mendekatkan suatu limit X mendekati nilai A, pada suatu fungsi X-nya adalah suatu konstanta, maka nilai dari limit itu adalah konstanta itu sendiri. Terus, untuk teorema limit yang berlaku, jadi apabila dimisalkan terdapat salah satu limit ini, yaitu limit X mendekati A atau limit X mendekati A pangkat negatif, atau limit kanan, atau yaitu X mendekati A positif, atau limit X mendekati tak hingga, atau limit X mendekati negatif tak hingga. Jadi misalkan apabila limit fungsi fx itu nilainya adalah L1, dan limit fungsi gx itu nilainya L2, dan limit-limit itu ada, maka yang pertama, apabila kedua fungsi itu kita jumlahkan dan kita cari limitnya, maka hasilnya adalah sama dengan limit dari fungsi fx kita cari dahulu dijumlahkan dengan limit dari fungsi gx. Begitu juga untuk yang pengurangan sama. Nah, untuk yang perkalian juga begitu. Jadi apabila kita mencari limit dari hasil perkalian antara dua fungsi, maka kita bisa mencari dari limit fx itu sendiri dan limit gx yang habis itu dari kedua limit itu bisa kita kalikan. Lalu, begitu juga dengan pembagian, apabila kita mencari limit fx dibagi dengan gx, maka itu bisa kita cari dengan limit fx dibagi dengan limit gx. Ini syaratnya adalah limit
dari Gx itu tidak boleh nilainya 0. Lalu, apabila kita punya suatu limit dari akar suatu fungsi, dan akar ini akar ke n, maka itu sama saja dengan kita mencari akar ke n dari limit fungsi itu. Nah, untuk syaratnya, apabila si n yang di akar itu tadi adalah suatu angka genap, maka nilai dari limit fx-nya itu haruslah lebih dari sama dengan 0. Kenapa? Karena apabila nilai dari limit fx-nya itu kurang dari 0, maka apabila n-nya genap, itu menjadi suatu bilangan yang irasional, sehingga tidak bisa ditemukan suatu nilai dari limitnya. Lalu, untuk limit dari fungsi yang dipangkatkan, itu sama saja dengan kita mencari limit nilai fungsi itu dulu, baru kita pangkatkan. Jadi nilainya sama. Lalu, yang terakhir, apabila kita punya suatu perkalian konstanta dengan suatu fungsi, dan apabila dari suatu perkalian itu kita cari limitnya, maka nilai dari limit itu sama dengan suatu konstanta yang kita kalikan dengan limit fungsi itu sendiri. Nah, dari sini ada beberapa keadaan khusus dari limit, yaitu yang pertama, apabila kita memiliki limit yang memuat nilai 1/x, maka nilainya dari limit itu adalah apabila dihampiri dari sebelah kiri, maka nilainya jika dihampirinya adalah dengan suatu nilai, misalkan dengan A, maka nilainya adalah negatif tak hingga. Kalau kita hampiri dari sebelah kiri. Kalau kita hampiri dari sebelah kanan, maka nilainya plus tak hingga. Akan tetapi, apabila limitnya itu X-nya mendekati negatif tak hingga, maka hasil dari limit 1/x dikurangi A itu adalah 0, sama dengan yang ini juga berlaku untuk limit X yang mendekati positif tak hingga untuk dari fungsi 1 dibagi X dikurangi A. Lalu, untuk limit bentuk tak tentu, jadi nanti apabila kita memasukkan limit suatu fungsi, dan kita menemukan pada saat kita memasukkan nilainya itu kita mendapatkan salah satu bentuk dari ini, yaitu 0/0, atau tak hingga per tak hingga, atau 0 kali tak hingga, atau tak hingga dikurangi tak hingga, atau 0/0, atau tak hingga dipangkat 0, atau tak hingga dipangkat tak hingga. Jadi, kondisi ini kita temukan apabila kita sudah memasukkan nilai limitnya, maka si fungsi itu apabila memenuhi salah satu keadaan ini, maka si fungsi fx itu harus kita sederhanakan lebih dahulu jika dia bisa disederhanakan. Penyederhanaannya bisa dengan cara difaktorkan atau dibagi dari polinomial dengan polinomialnya. Lalu, apabila bisa dikalikan dengan perkalian sekawannya, bisa dikalikan dulu dengan perkalian sekawan, atau bisa juga menggunakan aturan L'Hopital. Nah, untuk aturan L'Hopital ini, itu sebenarnya masuk di dalam turunan. Jadi ini nanti bisa kita bahas lebih lanjut di saat di turunan nanti. Nah, untuk itu kita langsung ke contoh dari pembahasan yang tadi. Apabila kita cari suatu limit dari X mendekati tak,
mendekati 5 untuk fungsi fx-nya yaitu x pangkat 2 dikurangi 4x ditambah 3, maka ini bisa kita cari dengan, nah kalau dilihat dari sini, sebenarnya apabila kita limit x mendekati 5 negatif, atau kita hampiri dari sebelah kiri, maka nilai dari fungsi ini, kalau kita dekatkan dari sebelah kiri, itu kita bisa mendapatkan nilai yaitu 5 kuadrat dikurangi 4 kali 5 ditambah 3. Sama dengan 25 dikurangi 20 plus 3 sama dengan 8. Begitu juga untuk limit yang kita dekati dari sebelah kanan, atau x kuadrat min 4x plus 3. Maaf ini kalau ditabelkan, itu nilainya pasti nanti juga menghampiri di sebelah. Dari sebelah kiri dia akan menghampiri 8, dari sebelah kanan dia juga menghampiri 8. Sehingga untuk nilai dari limit ini, itu nilainya adalah 8. Atau apabila kita menggunakan sifat-sifat yang atas tadi, maka si limit ini bisa kita pecah seperti ini. Bentar, saya hapus dulu. Jadi, untuk ini, kalau kita menggunakan sifat-sifat yang di atas tadi, di teorema, berarti kita punya limit x mendekati 5 untuk x kuadrat dikurangi limit x mendekati 5 untuk 4x ditambah limit x mendekati 5 untuk 3. Nah, dari sini, berarti kalau yang ini sama saja dengan limit x mendekati 5 pada fungsi x dikuadratkan dikurangi 4 limit x mendekati 5x ditambah limit konstanta adalah konstanta itu sendiri. Berarti di sini 3. Nah, dari sini kita tadi punya kalau limit x mendekati a dari fungsi fx sama dengan x itu berarti nilainya adalah a. Atau dengan kata lain untuk ini limit x mendekati 5 dari fungsi fx-nya adalah x itu nilainya berarti 5. Kita kuadratkan terus dikurangi 4 dikali 5 ditambah 3. Berarti di sini kita dapat 25 dikurangi 20 ditambah 3 sama dengan 8. Ya, jadi ini kita menggunakan teorema-teorema sama limit dasar yang kita punyai tadi. Itu untuk nomor 1. Contoh soal nomor 1. Nah, untuk yang nomor 2, dari sini, ini sama juga dengan contoh soal nomor 1. Ini kita gunakan sifat dari teorema yang tadi. Jadi, untuk pembagiannya, itu kita limitnya kita pecah jadi 2 pada saat pembilangnya kita cari limitnya dulu dan kita cari limit pada penyebutnya. Dari situ kita dapatkan bahwa hasil akhirnya adalah 104. Terus di sini ini seperti pada contoh awal tadi untuk x kuadrat dikurangi 4 per x min 2 si fungsi fx-nya apabila kita cari limit x mendekati 2 ini kalau kita langsung masukkan seperti pada contoh nomor 2 ini menghasilkan nilai 0 per 0
Nah, di sini kan termasuk dalam keadaan khusus. Ya, dari situ berarti kita coba untuk menyederhanakan dulu si fungsi x kuadrat dikurangi 4 dibagi x dikurangi 2. Dari sini, apabila kita faktorkan, si fungsi x kuadrat dikurangi 4, itu kita punya x dikurangi 2 dikali x plus 2. Ya, untuk ini kan sama dengan x kuadrat plus 4. Nah, dari situ berarti untuk x kuadrat dikurangi 4 itu kita pecah dulu. Jadi x kuadrat, jadi x dikurangi 2 dikali x plus 2. Dari sini kita coret si atau x dikurangi 2 dibagi dengan x dikurangi 2, berarti kan nilainya 1 dikali dengan x plus 2, berarti hasilnya adalah kita tinggal mencari limit x mendekati 2 pada saat x plus 2. Dari sini, itu kita masukkan ke sifatnya, yaitu untuk limit x mendekati 2 pada saat x, itu kita mendapatkan nilai 2. Terus limit x mendekati 2 pada saat 2, itu berarti nilainya juga 2. Atau dengan kata lain, limit dari si x mendekati 2 untuk x plus 2 itu adalah 4. Sehingga untuk contoh nomor 3, hasilnya adalah 4. Ini jika kita menggunakan tabel seperti pada ilustrasi yang awal atau dengan cara yang ini, kita mendapatkan hasil yang sama, yaitu nilainya adalah 4. Lalu, untuk yang nomor 4 ini, kalau kita masukkan, jika kita punya limit x mendekati plus tak hingga, pada fungsi 3x ditambah 5 dibagi 6x dikurangi 8. Nah, kalau ini, kalau kita masukkan langsung si plus tak hingganya ke dalam suatu fungsi, maka nilai dari hasil masukan x mendekati tak hingga ke fungsi itu nilainya nanti adalah tak hingga dibagi tak hingga. Nah, ini pun juga merupakan salah satu bentuk tak tentu tadi. Nah, untuk yang ini, apabila kita akan sederhanakan, jadi misalkan di sini untuk 3x plus 5 dibagi 6x dikurangi 8, itu sama dengan apabila kita x-nya kita keluarkan, maka itu kita dapat 3 ditambah 5 dibagi x dibagi 6, x 6 dikurangi 8 dibagi x. Nah, di sini x-nya sama-sama punya x dan x, maka x-nya bisa kita coret, sehingga kita hasilnya adalah 3 ditambah 5 per x dibagi 6 dikurangi 8 per x. Nah, dari sini, apabila kita si x tadi kita hampirkan ke sini, itu nilainya sudah tidak tahingga per tahingga. Atau dengan kata lain, untuk yang nomor 4 ini, maaf ini berarti dari sini ke sini itu kurang satu step, yaitu ini saya lingkari dulu, ini di sini, misalkan di sini ya. Jadi untuk limit x mendekati plus tak hingga untuk 3x plus 5 dibagi 6x plus dikurangi 8, itu kita buat penyederhanaannya adalah limit x mendekati plus tak hingga x dikali 3 plus 5 per x dibagi x dikali 6 dikurangi 8 per x. Nah, dari sini x-nya akan habis terbagi, sisa untuk
3 plus 5 per X dibagi sisa ini ya. Ini. Dibagi dengan 6 dikurangi 8 per X. Nah, dari situ ini kita pakai dengan sifat yang awal tadi, yaitu limit pembagian itu berarti limit dari penyebutnya dibagi dengan limit dari limit dari pembilangnya kita bagi dengan limit dari penyebutnya. Sama dengan ini juga kita pecah sesuai dengan sifat tadi. Jadi limit dari konstanta ditambahkan dengan limit dari 5 per X-nya. Jadi di sini 5 per X dibagi dengan limit konstanta 6 dikurangi limit X mendekati plus hingga dari 8 per X. Nah, kita di sini, ini kan bentuknya untuk limit 5 per X itu sama dengan 5 dikali limit X mendekati tak hingga dikalikan 1 per X. Begitu juga untuk yang 8 itu juga begitu. Maka sesuai dengan yang kita punya tadi, berarti untuk limit X mendekati plus tak hingga 1 per X itu adalah 0, sehingga kita punya 3 ditambah 5 dikali 0 dibagi 6 dikurangi 8 dikali 0, berarti kita punya 3 per 6 atau sama dengan setengah. Nah, dari situ untuk nanti apabila menemukan suatu polinomial lagi seperti ini, jadi penyederhanaannya itu bisa dilakukan dengan seperti ini tadi, yaitu mengeluarkan pangkat tertinggi dari si penyebutnya. Ya. Jadi karena di sini pangkat tertingginya adalah X pangkat 1, maka yang dikeluarkan tadi adalah si X. Jadi nanti seumpama si penyebutnya ini pangkat tertingginya adalah X pangkat 5 misalkan. Jadi baik yang atas maupun yang bawah, si fungsinya itu kita keluarkan X pangkat 5. Nah, untuk contoh selanjutnya, apabila kita punya fungsi sepotong-sepotong ini, maka apabila diminta untuk mencari yang A, limit X mendekati 1, yang B, limit X mendekati 2, terus yang C, limit X mendekati 5. Nah, dari sini, untuk yang A, kalau limit X mendekati 1, jika kita lihat di fungsinya ini, apabila kita menghampiri si X itu dari sebelah kiri, berarti fungsi yang berlaku itu adalah si fungsi yang awal ini. Akan tetapi, apabila si X-nya itu kita dekati dari sebelah kanan, karena kalau di sebelah kanan tadi kan berarti nilai X-nya itu lebih besar daripada angka pendekatan, yaitu angka 1, berarti yang berlaku adalah fungsi yang ini. Sehingga bisa kita cari dulu untuk limit kirinya. Berarti kita dapatkan limit kirinya dari X mendekati 1 itu adalah kita dapatkan 0. Dan apabila kita mencari limit pendekatan dari sebelah kanan, itu juga sama dengan 0 hasilnya. Nah, karena di sini dua-duanya sama dengan 0, maka limit dari f(x) mendekati 1 itu nilainya adalah 0. Nah, untuk yang B, karena di sini limit X mendekati 2, sama halnya dengan pada nomor A tadi, jadi untuk X mendekati 2, kalau kita limit kirinya, X mendekati 2 negatif, berarti nilai yang berada kurang dari 2 itu kan berada di sini ya. Atau dengan kata lain, fungsi yang berlaku adalah pada saat X dikurangi 1. Atau dengan kata lain, ini untuk yang B ya.
Jadi ini limit kiri. Atau dengan kata lain, kita punya 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Nah, untuk limit kanannya, berarti kan kita punya limit X mendekati 2+. Di sini, nah kalau 2+ berarti kan X-nya didekati lebih dari 2. Berarti dia masuk yang di sini. Berarti fungsinya yang masuk di sini adalah 2 ditambah X kuadrat. Kalau seperti ini berarti kita punya 2 ditambah berapa tadi? Limit X kuadrat. Limit X kuadrat berarti 2 pangkat 2 sama dengan 2 ditambah 4 sama dengan 6. Nah, dari sini kita punya limit kirinya itu 1. Limit kanannya itu 6. Atau dengan kata lain, nilai dari limit kiri dan limit kanan itu tidak sama. Sehingga untuk si B, limit X mendekati 2 itu tidak ada. Nah, untuk yang C, jika kita mencari limit X mendekati 5, karena untuk jika kita hampiri dari limit X mendekati 5 dari kiri, kalau dari kiri berarti kan X-nya itu misalkan 4,999 atau 3,999. Itu kan semuanya berada pada rentang ini. Ya, berarti ini kita cari untuk 2 plus X kuadrat. Ini min. Nah, untuk yang limit sebelah kanan, atau ini limit kanan, berarti kan limit X mendekati 5 plus. Nah, 5 plus kan berarti juga 5,111 atau 5,00001. Nah, itu kan juga berada di selang ini, ya. Berarti di sini limit kanannya juga 2 plus X kuadrat. Nah, karena mereka berdua ini sama, berarti nilainya kan ekivalen atau sama. Kalau kita masukkan seperti yang soal A sama B tadi. Sehingga dengan kata lain, si limit fungsi X mendekati 5 ini ada. Nilainya berapa? Nilai dari limit fungsinya adalah limit X mendekati 5 itu pada saat 2 plus X kuadrat sama dengan 2 ditambah 5 kuadrat sama dengan 2 tambah 25 sama dengan 27. Karena di sini tadi limit kiri dan limit kanannya ada. Dan nilainya sama. Karena dia pada satu selang fungsi yang sama. Sehingga untuk limitnya itu bisa langsung kita cari seperti ini. Nah, untuk yang nomor A tadi, meskipun dia berada pada dua selang yang berbeda, akan tetapi nilai dari limit kiri dan limit kanannya sama, maka dia punya suatu limit untuk yang A. Kalau yang B, dia berada pada dua selang yang berbeda untuk pendekatan limit kiri dan limit kanannya, dan nilainya ternyata pada saat limit kiri, dia nilainya tidak sama dengan pada saat didekatkan dari limit kanan. Sehingga untuk yang nomor B tadi, itu limitnya tidak ada. Nah, dari sini, ini adalah penjelasan mengenai dasarnya limit. Untuk nanti setelah ini, jadi setelah UTS, akan saya bahas mengenai kekontinuan fungsi yang dihubungkan dengan limit ini. Nah, untuk itu, apabila ada pertanyaan dari limit fungsi ini, silakan ditanyakan melalui kolom komentar atau bisa langsung untuk mahasiswa matematika dan kalkulus
1 bisa langsung ditanyakan melalui masing-masing grup WhatsApp. Untuk hari ini atau untuk sesi kali ini saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.